Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rameda. Saya dari kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan membuat video rencana pelaksanaan pembelajaran atau PPT, yaitu tugas dari pembelajaran menulis. Di sini saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau PPT yang berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Tapanghulu mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 kelas 9. Alokasi waktu 2 kali 45 menit, yaitu 1 kali pertemuan. KD 3.3 menulis simpulan isi gagasan pendapat argumen yang mendukung kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Materinya yaitu teks diskusi. Yang A. Tujuan menyusun kesimpulan isi gagasan pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Lalu yang B adalah kegiatan pembelajaran. Medianya menggunakan media WhatsApp, Google Classroom, PPT. Lalu yang alatnya yaitu handphone dan laptop atau dan lain-lain. Lalu sumbernya berasal dari buku guru dan buku siswa, internet, bahan ajar, dan sumber lain yang relevan. Pendahuluan, yang pertama, peserta didik memberi salam dan berdoa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi atau apresiasi. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran melalui topik atau bahan yang akan diajarkan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Lalu, kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yang pertama adalah peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati bacaan yang menulis kembali mereka yang diberi tayangan atau bahan bacaan terkait teks materi teks diskusi. Lalu yang kedua adalah guru memberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pernyataan faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Lalu yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu. Lalu yang keempat, peserta didik membuat diskusi tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait isi tes diskusi. Lalu penutup. Penutup di sini yang pertama adalah guru dan peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Lalu guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Lalu yang ketiga adalah guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pertemuan berikutnya dan lalu berdoa. Materinya yaitu teks diskusi. Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberi dua pendapat berbeda mengenai suatu hal atau satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi penulis. Teks diskusi mempunyai 4 struktur, yaitu diantaranya isu, argumen, mendukung, argumen menolak, dan terakhir ialah simpulan. Untuk lebih memahaminya, simak berikut ini. Tujuan teks diskusi. Tujuan diskusi merupakan mencari kesempatan atau pemahaman gagasan atau pendapat diskusi yang melibatkan beberapa orang, disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seseorang pemimpin yang disebut sebagai ketua diskusi. Tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membagikan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Teks diskusi terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, seminar. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknik dan akademis yang tujuannya untuk melakukan diskusi yang menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibutuhkan oleh seorang guru besar maupun cendekianya. Lalu yang kedua adalah sarasehan. Pengertian sarasehan adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Lalu yang ketiga adalah simposium. Pengertian simposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Contoh umum yaitu Simposium Nasional Akuntan. Lalu simposium. Pengertian simposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Contoh umumnya adalah Simposium Nasional Akuntan.
Lalu, diskusi panel. Pengertian diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan. Diskusi panel adalah kelompok individu yang membahas topik tentang kelebihan dan pada masyarakat yang mendengar diskusi. Lalu, kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wali organisasi, yaitu politik, sosial, profesi, untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Lalu, muktamar. Pengertian muktamar adalah sebuah pertemuan atau musyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri oleh para wali organisasi tersebut untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama di hadapan organisasi tersebut. Lalu, lokakarya. Pengertian lokakarya adalah suatu cara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu dengan tujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Lalu, yang C, penilaian. Lembar penilaian sikap. Nama mahasiswa yaitu Abdi Syam Hanif Hasibuan dari kelas 9. Yang pertama, hari Senin tanggal 12 Juni 2021. Sikap atau perilaku peserta didik adalah positif. Keterangannya adalah rajin menulis kesimpulan dan mampu menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan. Kesimpulannya yaitu mampu menjelaskan kembali materi yang akan diajarkan atau yang telah diajarkan, yaitu SB, sangat baik. Penilaian aspek percakapan. Yang pertama, tata bahasa, yaitu jumlah skor 75, jumlah sikap 75, kode nilai adalah B, yaitu baik. Yang kedua, penulisan huruf kapital. Jumlah skor 75, skor sikap 75, kode nilai B, yaitu baik. Yang ketiga, penggunaan tanda baca, yaitu jumlah skor 75, skor sikap 75, kode nilai B, yaitu baik. Lalu yang keempat adalah penggunaan paragraf. Jumlah skor 75, skor sikap 75, kode nilai adalah B, yaitu baik. Keterampilan, yaitu penilaian uji kerja, instrumen penilaian, diskusi, penilaian portofolio. Yang pertama, aspek yang dinilai adalah kesesuaian respon dengan pertanyaan, yaitu baik, 75. Lalu yang kedua adalah kesesuaian pemilihan kata, yaitu baik, 75. Yang ketiga adalah kesesuaian penggunaan tata bahasa, yaitu baik, 75. Lalu yang keempat adalah pelafalan, yaitu baik, 75.